warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tupoksi kepala madrasah, yaitu ada 7 tupoksi kepala madrasah. Yang pertama sebagai edukator, dan edukator itu adalah sebagai pendidik. Di sini kepala madrasah berkewajiban mengarahkan, mengontrol, memberikan evaluasi kepada program-program kerja yang dilaksanakan oleh guru, waka, wali kelas ataupun tata usaha atau yang lainnya yang berada di ranah lembaga tersebut. Dan yang kedua adalah kepala madrasah sebagai manajer. Di sini kepala madrasah berkewajiban mengelola kegiatan belajar mengajarnya, bimbingan konselingnya, terus administrasinya juga, kelengkapannya juga, terus mengelola bagian kesiswaan, waka kesiswaan, waka kurikulum, waka yang lainnya, atau kegiatan ekstrakurikuler. Dan juga kepala madrasah punya kewajiban mengelola ketenagaan, baik ketenaga tata usaha, guru, ataupun yang lainnya yang berada di ranah lembaga tersebut. Dan juga mengelola keuangan, baik keuangan BOS atau komite kalau memang ada, atau yang lainnya. Dan juga mengelola sarana prasarana gitu, gedung, ruang, ngobler, alat laboratorium atau perpustakaan. Jika memang perlu ada penambahan atau perbaikan, itu perlu diperhatikan juga oleh kepala madrasah. Dan yang ketiga, kepala madrasah adalah sebagai administrator. Jadi kepala madrasah menyusun program kerja baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan juga menyusun organisasi ketenagaan di sekolah, wakasek, membantu kepala madrasah, wali kelas, kasubag, tata usaha, bendahara, atau yang lainnya, pramuka, OSIS, olahraga, atau yang lainnya seperti panitia ujian yang termasuk personalia kegiatan temporer gitu ya. Terus peringatan hari besar nasional atau keagamaan atau lain sebagainya. Dan kepala madrasah juga punya kewajiban menggerakkan guru, staf, pegawai yang lainnya, waka-waka, dan dengan cara memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas. Dan kepala madrasah juga punya kewajiban untuk mengoptimalkan sumber daya manusia secara optimal. Jadi memanfaatkan sarana prasarana secara optimal dan merawat sarana prasarana milik madrasah. Dan yang keempat, kepala madrasah sebagai supervisor. Supervisor di sini kepala madrasah melakukan supervisor kelas, pengawasan dan evaluasi pembelajaran, melakukan supervisor program-program kegiatan yang lainnya yang termasuk program waka, program ekstrakurikuler atau program yang lainnya, dan juga melakukan program supervisi. Supervisi di sini ada supervisi administrasi, supervisi KBM, dan juga ada supervisi penilaian pembelajaran. Dan kepala madrasah juga bisa menugaskan untuk membantu melaksanakan tugas supervisi ini dengan melibatkan waka kurikulum atau yang lainnya yang dianggap mampu untuk membantu kepala madrasah dalam melaksanakan kewajiban atau melaksanakan kegiatan supervisi. Dan memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja guru atau karyawan yang lainnya untuk pengembangan madrasah tentunya. Yang kelima, kepala madrasah sebagai leader. Karena di sini kepala madrasah harus memiliki kepribadian yang sangat kuat. Karena memang kepala madrasah punya kewajiban untuk ranah-ranah untuk memutuskan itu ya di lembaga tersebut adalah ranahnya kepala madrasah. Dan ketika memutuskan itu kan tidak semuanya suka, pasti ada yang enggak suka, benci. Jadi intinya kepala madrasah mentalnya harus kuat karena siap dibenci, bahkan siap digibahi, siap dinamimahi, siap difitnah, bahkan siap dibunuh kalau memang hati partner kerjanya itu memang terlalu fasad gitu, terlalu rusak gitu ya. Jadi harus jujur, percaya diri, bertanggung jawab, berani mengambil resiko, dan berjiwa besar. Itu tentu tugas yang tidak ringan, tapi tugas yang sangat berat. Dan harus memahami kondisi
lingkungan juga gitu kan, baik gurunya ataupun anak didiknya atau pegawai yang lainnya, dan memiliki visi dan memahami misi madrasah yang diemban. Di sini ya, kondisi guru ini maksudnya bukan berarti dimaklumi ketika nggak ngajar-ngajar, ya nggak begitu juga. Tapi ketika sakit, oh ya, tapi harus ada surat keterangan sakitnya, karena memang di lembaga harus seperti itu gitu. Kalau nggak begitu, ya sendiri aja, hidup sendiri di tengah hutan, buat sendiri, ngajar sendiri, ngatur sendiri gitu. Oleh sini kan ada yang ditanggung jawabi banyak, bahkan kalau di madrasah kan yang kita jual itu kan kegiatan belajar mengajarnya baik atau tidak. Kalau ada tokoh kan dulu mungkin melihat di lembaga tersebut atau apalah, mungkin sekarang masih ada, melihat tokohnya gitu, karena tokohnya terkenal. Kalau sudah nggak ada tokoh yang terkenal, berarti kita kualitaskan kegiatan belajar mengajarnya atau kegiatan yang lainnya, ada program unggulan gitu yang bisa kita jual, yang bisa dilirik oleh masyarakat secara global. Kalau tidak ada, ya agak susah. Kalaupun ada rasa keinginan seperti itu, harus ada kerjasama yang baik dari gurunya, dari wakanya atau yang lainnya gitu, dan yayasannya juga harus ada kerjasama dengan baik gitu. Dan yang selanjutnya memiliki visi dan memahami misi sekolah gitu. Tadi sudah disampaikan, dan mampu mengambil keputusan baik urusan internal maupun eksternal, mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang keenam, kepala madrasah itu sebagai inovator. Jadi harus inovatif, tidak boleh monoton, harus inovatif, harus banyak mencari, menemukan, mengadopsi gagasan baru yang kira-kira untuk kemajuan lembaga tersebut gitu. Melakukan pembaharuan di bagian kegiatan belajar mengajar, bimbingan konseling, pengadaan dan pembinaan tenaga guru dan karyawan, kegiatan ekstrakurikuler atau kokur, itu kan melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya manusia di komite atau masyarakat. Jadi harus inovatif. Dan yang ketujuh adalah kepala madrasah sebagai motivator, mampu mengatur lingkungan kerja dengan baik gitu. Bagaimana di ruangan guru secara harus rapi, diarahkan gurunya yang kira-kira gurunya kurang kurang rapih, kutil, kurang teliti ya. Jadi diarahkan biar rapi meja guru tersebut atau loker punya guru tersebut biar rapi gitu. Terus kepala madrasah juga mengatur pelaksanaan suasana kerja yang memadai. Bagaimana suasananya biar enak gitu. Harus rapi tentunya ya. Pertama bersih, rapi, tertata dan tersusun gitu. Terus mampu menerapkan prinsip memberikan penghargaan ataupun sanksi hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku ini. Kalau penghargaan oke, kalau sanksi ini sangat berat sekali. Ya aja ketika gurunya diberikan sanksi sadar diri, oh iya saya nggak pernah ngajar-ngajar, oh iya saya nggak buat RPP gitu, oh iya saya cuma buatnya silabus doang adanya, kan silabus saya disediain gitu, tinggal download kita print gitu. Oh iya saya baru bikinnya itu RPP, protap-prosemnya nggak ada. Dia sadar diri gitu ketika diberikan sanksi hukuman itu. Oh iya ya, berarti kalau dia sadar diri dia akan berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau dia nggak sadar diri, malah membenci pimpinannya, malah memfitnah, menggibahi, menamimahi, ya nggak akan jalan sekolah tersebut. Walaupun leadernya punya mindset yang sangat bagus ke depannya, tapi kalau yang diajak kerjasamanya tidak mau, tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Apalagi yang lebih lucunya lagi, wakasek kesiswaan atau wakasek yang lainnya, dia merasa tugas saya lebih berat, lebih banyak daripada tugas kepala madrasah. Padahal wakasek kesiswaan atau kurikulum, dia ranahnya hanya memahami, melaksanakan tugas itu saja. Ranahnya kesiswaan atau ranahnya kurikulum. Kalau kepala madrasah itu ranahnya, dia harus memahami tugas fungsi guru itu apa. Dia harus memahami tugas fungsi wakasek kesiswaan, kurikulum, humas atau yang lainnya, BK atau guru atau tata usaha, harus memahami betul tugasnya itu apa. Karena kepala madrasah memang betul bagi-bagi tugas. Masa iya bagi-bagi tugas nggak paham? Dan nanti kepala madrasah juga melakukan evaluasi. Masa ketika melakukan evaluasi nggak paham secara rinci tugas dan fungsinya apa? Itu sangat gak nyambung. Kepala madrasah itu tugasnya sangat berat. Harus memahami tugas-tugas ranah yang tugas-tugas atau tupoksi yang berada di ranah lembaga tersebut.
Kalau wali kelas ya hanya fokus ke wali kelas, guru ya hanya fokus ke guru. Tidak punya kewajiban dia menjalankan tugas BK. Tapi kepala madrasah punya kewajiban mengontrol, mengecek, mengarahkan, mengevaluasi. Otomatis kepala madrasah dituntut untuk bisa memahami tugas-tugas semua yang ada di ranah lembaga tersebut. Makanya sok silahkan kalau memang ada pemahaman seperti itu, Wakasek kesiswaan atau Wakasek kurikulum lebih berat tugasnya daripada kepala madrasah, silakan sosialisasikan di Kemenag atau di lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, atau silahkan dibuat video, di-share, malah akan ditertawakan gitu. Berat tugas kepala madrasah itu, tapi kepala madrasah akan terobati ketika guru-guru, waka-waka semuanya diajak kerjasamanya. Ayo, bukan diajak kerjasama itu mau manut tunduk, tidak. Justru berarti orang ini kepribadiannya sangat bagus, dia profesional, kerjanya bagus, tanggung jawab dan kewajibannya dia dijalankan gitu. Jadi yang namanya kerja di lapangan atau organisasi atau lembaga itu ada pimpinannya yang bertanggung jawab. Disitulah pentingnya memahami betul, hilangkan egonya gitu. Itu ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.